Halo semuanya, di sini nama saya Nathan Rahman Purba dan di sini saya akan menjabarkan mengenai jawaban yang telah saya siapkan mengenai tugas UAS makroekonomi yang telah diberikan oleh saya. Yang dimana penjabarannya adalah berikut. Oke, untuk pertanyaan yang pertama di sini saya akan berdasarkan pertanyaan dahulu. Yang pertama itu diketahui bahwa sebuah daerah yang menggunakan sektor pertama sebagai sektor utama mengalami lonjakan pertumbuhan pengangguran. Yang dimana di sini pertanyaan adalah bahwa jenis pengangguran apa yang terjadi dan bagaimana peran pemerintah untuk menanggulangi pengangguran itu sendiri. Dan mana menurut pendapat saya pribadi, jawabannya adalah jenis pengangguran yang terjadi dalam sektor tersebut adalah pengangguran struktural. Yang dimana pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi ketika suatu sektor itu mengalami ketidakmampuan untuk memproduksi atau mungkin ketika permintaan terhadap produksi tersebut berkurang sehingga terpaksa harus dilakukannya PHK atau pemecatan sehingga pengangguran dapat terjadi. Yang dimana hal ini sesuai dengan soal tersebut, yang dimana pengangguran terjadi dikarenakan sektor pertambangan itu tidak mampu lagi menampung jumlah tenaga kerja tersebut. Itu asumsinya. Yang dimana peran pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri untuk menanggulangi pengangguran ini adalah dengan cara berpindah ke sektor baru pastinya kan, yang dimana sektor daerah tersebut harus pindah ke sektor yang baru gitu kan, sehingga daerah tersebut dapat berfungsi dengan baik lagi. Nah, pengangguran ini harus dibagaimanakan gitu kan. Nah, pengangguran ini harus diberdayakan oleh pemerintah. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan pemerintah membantu pengangguran itu untuk menjalankan usahanya sendiri, atau membantu agar UMKM di daerah tersebut berkembang. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dengan cara pemerintah itu melakukan reskilling atau reskilling terhadap tenaga kerja yang sedang menganggur itu sendiri. Nah, reskilling itu apa? Reskilling itu adalah upaya pemerintah agar tenaga kerja yang sedang menganggur dapat relevan lagi di pasar tenaga kerja. Caranya gimana? Ya caranya pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka untuk mendapatkan pengetahuan atau skill baru sehingga relevan di tenaga kerja. Yang biasanya ini berisi tentang praktik lapangan gitu. Dan contoh sektor yang menurut saya dapat menampung pengangguran dari batubara ini adalah sektor seperti masih yang berkaitan lah dengan sektor batubara ini, seperti smelter mineral yang lain atau mungkin teknisi panel surya yang masih berkaitan dengan hal-hal teknis yang mirip dan tenaga sumber daya terbarukan lainnya gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu adalah diketahui bahwa suatu sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pengangguran ketika hari liburan atau musim liburan berakhir. Yang dimana untuk pertanyaannya itu sendiri adalah jenis pengangguran apa yang terjadi dalam kasus ini dan juga bagaimana pengangguran ini bisa berdampak pada stabilitas ekonomi daerah tersebut. Untuk jawabannya adalah bagaimana jenis inflasinya itu apa gitu kan. Nah, jenis inflasi yang terjadi adalah jenis inflasi musiman, yang dimana inflasi ini terjadi ketika hanya ada pekerjaan yang tersedia di waktu-waktu tertentu, yang dimana dalam kasus ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata itu sendiri kan. Nah, dikarenakan sektor pariwisata ada pada waktu tertentu, maka tenaga kerja juga bekerja di waktu-waktu tertentu, sehingga pada waktu tertentu itulah mereka bekerja, dan setelah di waktu lain maka mereka tidak bekerja atau bisa kita sebut dengan pengangguran. Nah, bagaimana pengaruhnya pada stabilitas ekonomi daerah tersebut, seperti itu kan. Pengaruhnya pada stabilitas ekonomi daerah tersebut ya membuat stabilitas ekonomi daerah tersebut ya tidak terjadi karena mengalami ketidakstabilan ekonomi. Yang dimana kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat daerah tersebut menjadi fluktuatif gitu kan, atau tidak tentu. Karena hal itu tersebut, maka anggaran daerah untuk jangka panjang atau seperti penciptaan infrastruktur dan lain-lain maka akan sulit gitu kan, karena kan infrastruktur dan lain-lain itu kan memerlukan biaya gitu. Selain biaya dari pemerintah pusat, diperlukan juga biaya dari pemerintah daerah itu sendiri. Maka kalau pekerja tidak stabil,
maka kan ekonomi tidak berjalan kan. Ekonomi jadi fluktuatif juga gitu. Nah, itu juga mempengaruhi ekonomi daerah tersebut, dan juga seperti yang saya bilang tadi bahwa anggaran juga mengalami terpengaruh gitu. Susah untuk menentukan anggaran jangka panjangnya bagaimana, yang dikarenakan pendapatan suatu tenaga kerja di daerah tersebut menjadi fluktuatif seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, itu adalah bahwa diketahui bahwa kegiatan teknologi digital makin berkembang pesat, yang dimana tenaga kerja administrasi itu kesulitan untuk memahami teknologi digital tersebut atau tidak memiliki skill untuk meroperasikan teknologi digital tersebut, sehingga mereka kesulitan mencari pekerjaan baru nih. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah sebenarnya jenis pengangguran apa yang terjadi gitu, dan juga bagaimana analisis saya terhadap pendekatan jangka panjangnya untuk mengatasinya gitu. Untuk jawaban dari saya sendiri, itu pengangguran yang terjadi sebenarnya pengangguran struktural gitu secara garis besar, karena kan ini sektor tertentu, yang mana sektor ini kan sektor teknologi digital. Nah, namun untuk fokusnya itu sendiri adalah fokusnya pengangguran teknologi. Berarti menurut saya ini adalah pengangguran struktural dengan fokus itu pengangguran teknologi gitu, jika difokuskan kembali. Nah, kenapa pengangguran teknologi? Karena memang pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi ketika pengangguran itu terjadi ketika tenaga kerja digantikan oleh teknologi, dan tenaga kerja itu sendiri tidak mampu untuk bersaing dengan teknologi itu sendiri. Nah, dari pandangan itu saya melihat bahwa pandangan ini relevan terhadap soalnya, sehingga saya berfokus bahwa ini merupakan pengangguran teknologi. Dan untuk analisis terhadap pengangguran teknologi ini sendiri, saya memiliki 2 poin lah. Yang pertama itu untuk tenaga kerja yang sudah ada dan tenaga kerja yang akan ada gitu kan, pendekatan jangka panjangnya. Untuk tenaga kerja yang ada gitu, yang sudah ada, ini kita harus melakukan reskilling gitu kan. Karena dikatakan bahwa tugas administrasi tidak memiliki skill untuk melaksanakan atau mengoperasikan teknologi tersebut gitu. Nah, disinilah kita harus melakukan reskilling atau membuat petugas administrasi dan tenaga kerja itu mendapatkan skill baru gitu, atau kemampuan baru untuk mengelola hal tersebut, contohnya agar dapat relevan di pasar tenaga kerja gitu. Untuk yang tenaga kerja yang akan ada, maka kita harus membuat jangka panjangnya gitu kan. Jangka panjangnya yaitu kita harus mengelola gitu, kita harus memberikan akses kepada daerah-daerah, semua daerah lah, agar mereka dapat merasa tidak asing lah terhadap teknologi itu kan, sehingga mereka dapat lebih mengerti dengan mudah. Yang kedua, kita juga dapat melakukan bantuan terhadap UMKM digital agar dapat berkembang gitu kan, sehingga mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja yang baru gitu, yang berkaitan dengan teknologi digital ini. Yang ketiga itu ya, kita itu yang paling penting, bahwa kita harus mengelola agar pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas SDM itu melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, yang dimana kalau memang negara fokus terhadap sektor teknologi, maka negara mampu untuk memfokuskan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan itu juga agar dapat relevan dengan sektor teknologi tersebut. Dan perlu diingat, ini kita harus berfokus ya, tapi tidak berarti kita meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Sekian pemaparan saya mengenai soal nomor 3. Baik, untuk pertanyaan keempat ya, di sini saya akan menjelaskan bahwa diketahui suatu negara mengalami kenaikan harga bahan pokok yang drastis dikarenakan terjadi gagal panen. Nah, untuk pertanyaannya itu sendiri, jenis inflasi apa yang terjadi dan bagaimana mekanisme inflasi ini sendiri gitu kan. Untuk jenis inflasi yang terjadi itu adalah jenis inflasi cost full inflation gitu kan, yang dimana ini inflasi yang terjadi ketika harga barang produksi naik gitu kan, sehingga produsen itu meningkatkan harga barang produksi gitu kan. Jadi kan harga barang produksi naik gitu, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa berkurang gitu secara drastis ini kalau cost full inflation itu. Nah, untuk mekanismenya itu sendiri ya,
mekanisme itu dari hmm, gagal panen nih. Kalau dari gagal panen kan, kalau gagal panen berarti kan jumlah produk bahan pokok kan berkurang gitu kan karena gagal panen, atau bagaimana kan gitu. Karena jumlah produk berkurang, maka harga barang pokok juga akan naik gitu. Harga bahan pokok atau barang mentah ini naik, maka harga yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang itu kan naik juga gitu. Harga produksi barang naik, maka harga yang ditetapkan oleh produsen terhadap suatu barang yang jadi akan naik. Kan harga yang ditetapkan naik gitu kan, maka harga yang diterima konsumen juga naik gitu. Nah, harga yang diterima konsumen naik, maka sedangkan konsumsi yang dibutuhkan atau permintaan yang dibutuhkan tetap sama gitu kan, maka akan terjadi, kemungkinannya itu akan terjadi kelangkaan gitu kan, karena kenaikan harga atau juga penurunan daya beli masyarakat gitu kan. Nah, harga yang naiknya secara drastis gitu, maka akan menciptakan penurunan daya beli masyarakat yang sangat besar gitu kan. Nah, dari hal tersebut itulah akan tercipta inflasi. Demikian jawaban saya mengenai soal keempat. Baik, untuk soal yang kelima, diketahui bahwa suatu negara mengalami kenaikan permintaan terhadap barang elektronik pada akhir tahun, yang dimana penawaran terhadap barang ini tidak mampu untuk memenuhi permintaannya gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah bahwa jenis inflasi apa yang terjadi dan bagaimana hubungan permintaan terhadap kenaikan harga itu sendiri gitu kan. Nah, untuk jawaban dari saya itu sendiri adalah jenis inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah jenis inflasi demand pull inflation, yang dimana ini terjadi ketika penawaran terhadap barang itu permintaan terhadap barang itu lebih tinggi daripada kemampuan produksi dari produsen untuk memproduksi barang itu, atau jumlah penawaran terhadap barang itu lebih rendah lah daripada permintaannya gitu kan. Nah, hubungannya antara permintaan dengan kenaikan harga barang itu apa gitu. Seperti yang tadi kan kita kan, ini contoh kasus itu adalah demand pull inflation. Nah, hubungannya antara kenaikan permintaan dan kenaikan harga barang itu bagaimana? Itulah adalah ketika kenaikan permintaan terjadi sedangkan produksinya tidak mampu gitu kan. Berarti maka harga produksi kan naik gitu kan. Dan juga harga barang juga naik gitu. Karena memang semakin langka produk maka semakin tinggi nilainya, seperti itu. Jadi ketika permintaan barang naik, berarti harga barang juga naik karena terjadinya bisa dibilang menurut saya kemungkinan terjadinya kelangkaan seperti itu. Jadi harga barang dinaikkan karena memang jumlah produksi yang tidak memadai. Demikian jawaban saya untuk soal nomor 5. Untuk pertanyaan yang ke-6, nah untuk pertanyaan ke-6 diketahui bahwa suatu negara mengalami inflasi atau kenaikan inflasi dikarenakan kenaikan konsumsi. Untuk pertanyaannya itu analisis bagaimana kebijakan moneter konstruktif itu bisa menurunkan inflasi, dan bagaimana atau apa instrumen yang tepat untuk menurunkan inflasi melalui kebijakan moneter ini oleh bank sentral itu sendiri. Untuk jawabannya itu yang pertama itu kan analisisnya. Untuk memahami analisis kita harus mengetahui definisinya itu sendiri. Nah, untuk definisi itu, kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tidak terjadi inflasi itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kan dia kan menggunakan instrumen. Untuk pertama itu ketika inflasi terjadi yang dikarenakan konsumsi yang tinggi, berarti kan jumlah uang yang beredar tinggi sehingga konsumsi masyarakat tinggi. Nah, ketika itu terjadi, maka diturunkanlah atau digunakanlah kebijakan moneter ini. Nah, ketika kebijakan moneter digunakan, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, sehingga konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat juga akan berkurang, sehingga inflasi pun akan turun gitu, sehingga terjadi penurunan inflasi gitu kan. Nah, untuk instrumen apa saja sih
yang digunakan, saya ini memilih dua instrumen itu ya. Terus saya ini adalah instrumen yang cocok digunakan oleh bank sentral. Yang pertama kenaikan suku bunga acuan, dan yang kedua itu penjualan surat berharga. Untuk suku bunga acuan ini sendiri, ketika suku bunga acuan naik, maka orang yang ingin meminjam oleh bank itu sendiri akan berkurang gitu kan. Kalau ketika orang yang ingin meminjam bank berkurang, biasanya orang lebih memilih untuk menabung gitu. Sehingga ketika orang yang memiliki keinginan untuk meminjam uang berkurang juga, maka jumlah uang yang beredar juga bisa dipastikan akan berkurang juga gitu kan. Sehingga konsumsi masyarakat juga akan berkurang. Nah, yang kedua itu penjualan surat obligasi atau surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral. Ketika masyarakat membeli surat berharga itu, maka kan masyarakat akan mendapatkan surat berharga, sedangkan bank sentral akan mendapatkan uang yang dimiliki oleh masyarakat nih. Nah, ketika uang dimiliki oleh masyarakat diterima oleh bank sentral, berarti kan masyarakat bila masyarakat itu peredaran uangnya kan akan berkurang. Kalau peredaran uang berkurang, berarti kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi barang juga akan berkurang. Nah, kira-kira begitu analisis dan instrumen apa yang cocok untuk inflasi ini melalui kebijakan moneter konstruktif ini. Baik, untuk pertanyaan yang ke-7, yaitu diketahui bahwa suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara negara tersebut untuk menanggulangi inflasi itu melalui kebijakan fiskal kan? Nah, untuk jawaban dari saya adalah kita harus memahami definisi kebijakan fiskal tersebut. Sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk menurunkan tingkatan inflasi gitu, yang dilakukan dengan cara pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara gitu. Nah, langkah apa yang bisa diambil? Langkah yang bisa diambil itu ada satu langkah yang tepat menurut saya, adalah pajak. Ketika inflasi tinggi karena konsumsi, maka pajak bisa digunakan gitu. Kan pajak ini mengaruhi pendapatan negara gitu. Nah, ketika pajak tinggi gitu kan, terutama untuk pajak PPN dan pajak pendapatan, maka pendapatan negara akan naik. Kalau pendapatan negara naik dari pajak pendapatan dan pajak PPN, berarti pendapatan negara yang naik itu akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu kan. Nah, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat turun, maka konsumsi juga akan turun. Dikarenakan daya beli juga turun gitu. Karena daya beli turun, konsumsi turun, dan uang yang beredar juga berkurang, maka inflasi yang naik tersebut bisa kita tangani sehingga inflasi tersebut dapat mereda. Sekian jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 7. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, di sini saya akan jelaskan bahwa diketahui suatu negara, ada dua negara A dan B. Negara A itu dia memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi dua barang, dan negara B dia memiliki keunggulan komparatif. Untuk pertanyaannya, bagaimana keunggulan komparatif ini dapat menciptakan kegiatan perdagangan antara negara A dan negara B gitu kan. Untuk pertama itu kita harus memahami keunggulan komparatif itu apa. Keunggulan komparatif adalah ketika kondisi di mana negara mengalami keunggulan produksi, atau ketika produksi lebih murah ketika dia memproduksi satu barang saja dibandingkan dua barang itu sendiri. Nah, dari hal ini bagaimana ini bisa tetap memicu perdagangan antara negara A dan B, itu karena ketika ini saya menggunakan contoh ya, karena negara A memiliki kemampuan untuk memproduksi aku dan padi, dan negara B memiliki kemampuan untuk produksi aku dan padi juga, kalau mereka sama gitu. Kalau negara A lebih baik, dan negara B bisa memiliki keuntungan ketika dia memproduksi satu barang saja gitu. Karena hal tersebut, maka menurut pandangan negara tersebut, yang akan lebih baik jika mereka melakukan perdagangan. Karena apa? Ya karena ketika negara A lebih fokus ke apel dan negara B lebih fokus ke padi, maka kualitas yang dikeluarkan akan lebih baik, dan jumlah produksi akan lebih besar, dan harga produksi juga akan lebih kecil. Nah, dari situ kan kita kan sudah lihat kan, seperti kayak produksinya pasti kan lebih bagus kan, kualitasnya lebih bagus. Karena kualitasnya lebih bagus itulah, maka dua negara itu sepakat untuk berdagang gitu. Bukan hanya untuk menjalin relasi, tapi juga untuk melakukan kegiatan perdagangan yang menguntungkan. Itulah jawaban saya untuk
pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 9, diketahui bahwa suatu negara memiliki atau suatu negara berkembang melakukan tarif impor yang tinggi untuk melindungi industri domestiknya. Dan pertanyaannya adalah bahwa bagaimana suatu kebijakan proteksionisme dapat membuat keuntungan dan kerugian bagi negara dalam perekonomian nasional. Kebijakan proteksionisme itu adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan untuk membantu atau mensupport industri lokal nih, industri domestik, sehingga dapat bersaing di pasar global. Nah, kelebihannya yang pasti yang pertama yaitu dapat mensupport industri lokal, yang kedua menambah lapangan pekerjaan, dan yang ketiga juga jika memang sukses akan membantu perkembangan negara tersebut kan, sehingga negara lebih mandiri. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri karena tidak ada pesaing gitu kan, maka dari luar negeri kan, maka juga negara, maksud saya industri yang ada dalam negara tersebut bisa memungkinkan akan terjadinya monopoli pasar domestik. Dan yang kedua juga karena tidak ada pesaing itu sendiri, maka juga akan terjadi kelesuan sehingga mereka akan tidak mau untuk berinovasi dan berkembang gitu, karena memang tidak ada pesaing gitu. Sekian jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 9. Baik, untuk pertanyaan nomor 10 yaitu sebutkan apa saja kelemahan dari hambatan dari perdagangan luar negeri dan jelaskan kelebihan dan kelemahannya. Untuk barang atau tarif masuk atau bea, kelebihannya itu dapat menguntungkan negara ya, dari meningkatkan pendapatan negara dari tarif masuk itu sendiri, dan kekurangannya itu bisa membuat harga barang itu menjadi lebih tinggi gitu kan, barang impor menjadi lebih tinggi, dan juga bisa menimbulkan perang dagang gitu, jika memang sangat krusial gitu. Yang kedua itu untuk kuota impor, sama seperti bea sebenarnya, tapi kuota impor itu kan membatasi jumlah barang yang masuk, sehingga kelebihan itu pasar domestik memang lebih terbantu ya untuk berkembang itu, dan juga produk-produk domestik juga dapat lebih dikenal oleh konsumen. Sedangkan kelemahannya itu ya memang produk-produk biasanya didominasi oleh produk domestik yang biasanya ini cukup kurang lah kualitasnya ya, bisa kita bilang. Nah, sedangkan untuk produk impor itu sendiri harganya biasanya akan pasti lebih mahal. Nah, gitu. Ini sama seperti bea, bisa menimbulkan perang dagang juga. Nah, sama seperti kedua poin ini sebenarnya ada poin yang lain yaitu larangan impor. Ini lebih parah dari dua ini dengan keuntungan yang sama dan kerugian yang sama sebenarnya, cuman dengan resiko yang lebih tinggi. Nah, ketika kita melakukan larangan impor, biasanya akan terjadi kan yang tadi kan terjadi keuntungan yang sama gitu kan, keuntungan pasar domestik gitu. Nah, tapi karena hal ini biasanya negara-negara yang mendapatkan pendapatan dari negara kita biasanya akan melakukan perang dagang terhadap kita karena kita melakukan larangan impor itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir itu subsidi domestik. Subsidi domestik ini memiliki kelebihan yang membantu mensupport pemerintah lah pastinya ya, maksud saya pemerintah membantu mensupport industri domestik pastinya kan. Tapi ya yang susahnya itu ya, kelemahnya itu pemerintah terlihat seperti memilih-milih gitu loh. Ini yang susah, dan juga anggaran negara juga dapat terbebani gitu. Sekian laporan saya mengenai soal nomor 10. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ke-11 itu adalah sebuah negara mengalami defisit neraca berjalan. Nah, pertanyaannya bagaimana defisit neraca berjalan ini bisa terjadi, dan bagaimana juga defisit neraca berjalan ini bisa mengaruhi nilai kurs mata uang negara tersebut. Nah, untuk defisit neraca berjalan ini bisa terjadi ya pastinya karena ketika sektor impor lebih besar daripada sektor ekspor, yang berarti pengeluaran kita atau outflow kita lebih besar daripada cash flow kita atau pemasukan kita. Nah, ketika pemasukan kita lebih besar daripada ketika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, ini mana pengeluaran ini berarti kan kita kan di transaksi luar negeri nih. Berarti kan pengeluaran ini terjadi dengan mata uang asing karena kita membeli barang dari negara lain kan, karena mata uang asing yang kita gunakan, berarti
kurs mata uang lain akan menguat, sedangkan kurs mata uang kita akan melemah. Nah, itulah yang membuat nilai kurs mata uang kita melemah. Karena apa? Ya karena memang ketika kita memiliki produk, itu adalah produk itu yang biasanya digunakan oleh negara untuk melakukan meningkatkan kegiatan transaksi menggunakan mata uang itu. Itulah daya tarik mata uang itu gitu kan. Karena biasanya produk tertentu hanya bisa dibeli oleh mata uang tertentu, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ke-12. Nah, di sini diketahui bahwa menurut teori Haratomer bahwa tingkat tabungan dan produktivitas investasi mengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pertanyaannya adalah bahwa bagaimana cara negara memengaruhi dua faktor tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lebih cepat gitu kan. Nah, caranya ya tentunya dengan mensupport atau menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu dua faktor tersebut pastinya kan. Itu simpelnya. Ya caranya bagaimana? Ya caranya seperti untuk kebijakan untuk tingkat tabungan ya seperti ya kita menaikkan insentif pajak itu atau membuka tabungan nasional gitu. Untuk yang produktivitas investasi ya kita menggunakan investasi ya sebaik mungkin itu. Negara menggunakan investasi sebaik mungkin. Ya caranya seperti melakukan perbaikan pada infrastruktur negara atau juga meningkatkan kualitas SDM masyarakat gitu kan, dan hal-hal produktif yang dilakukan oleh negara itu sendiri untuk membangun negara tersebut menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari nomor 12. Baik, untuk pertanyaan nomor 13 diketahui bahwa dalam model teori Soloswan dikatakan bahwa teknologi berperan penting selain dari modal usaha atau akumulasi modal dan tenaga kerja. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Untuk jawabannya sendiri, dalam teori model Soloswan ada yang dinamakan bahwa diminishing return of capital. Yang dimana dalam diminishing return of capital ini dikatakan bahwa jumlah akumulasi modal dan tenaga kerja yang semakin tinggi akan mengalami penurunan output, jadi secara semakin terus-menerus gitu. Semakin tinggi modal dan tenaga kerjanya akan mengalami penurunan output gitu di waktu tertentu yang akan terjadi akan makin turun gitu. Yang biasanya disebut sebagai steady point dan titik jenuh. Yang dimana disinilah peran teknologi itu untuk menghilangkan titik jenuh tersebut. Maka dari itu Soloswan menegaskan bahwa teknologi itu penting dalam berperan dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Karena dengan teknologi kita akan menghilangkan titik jenuh atau steady point itu sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan kembali seperti itu. Untuk soal yang ke-15 diketahui bahwa teori endogen mengatakan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi bisa dengan cepat terjadi itu atau bisa terjadi itu salah satu faktornya itu dengan research and development. Dan dimana pertanyaan adalah jelaskan bagaimana research and development dapat mengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, jawabannya itu adalah research and development adalah bagaimana cara kita mencari solusi untuk jawaban-jawaban yang telah kita pertanyakan dari hal-hal yang telah kita jalani gitu kan. Nah, untuk negara itu sendiri, research and development ini yaitu bagaimana mereka mendevelop suatu hal itu menjadi suatu baru gitu, menciptakan inovasi, menciptakan bagaimana solusi-solusi gitu kan, seperti itu. Nah, dari solusi yang ada, inovasi yang ada, maka itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Caranya bagaimana? Ya seperti misalnya ada masalah pertumbuhan ekonomi, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan cara efisien, bagaimana kita memproduksi barang dengan cara efisien, bagaimana kita melakukan kegiatan infrastruktur dengan cara efisien. Nah, dengan research and development ini kita akan membuat suatu hal itu menjadi lebih baik lagi atau lebih efisien lagi lah simpelnya. Jadi dengan research and development kita akan membuat negara ini menjadi tempat yang lebih baik lagi, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sendiri, bahkan akan membangun atau melakukan peningkatan lebih ke pembangunan ekonomi itu sendiri, membangun negara itu sendiri. Bukan hanya dari bidang ekonomi, tapi dari bidang sosial dan lain-lain, sehingga pertumbuhan negara tidak berfokus pada ekonomi saja, tetapi pada hal kesejahteraan masyarakatnya. Demikianlah pemaparan saya mengenai jawaban saya mengenai materi UAS untuk pembelajaran
Ekonomi makro ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.